Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arimbi Ebel Kevin dari kelas 2TIE. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang latihan dan tugas pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan eh, menjelaskan secara singkat latihan yang sudah saya kerjakan di kampus. Yang pertama, di sini ada folder aset, di mana folder aset ini ada file JSON-nya, dan juga file Tailwind CSS-nya. Nah, untuk fontnya sendiri, saya menggunakan font Barlow dan Poppins. Lalu untuk warnanya yaitu ada warna teks samping, dan lain-lainnya tuh yang ini. Nah, untuk pemanggilan dari, nah untuk ikonnya sendiri itu ada di sidebar ini. Di sini terdapat beberapa ikon yang saya gunakan untuk bagian sidebar. Nah, untuk pemanggilan dari ikonnya sendiri itu terletak pada bagian ini. Jadi, kalau pakai ini, dia ikonnya akan muncul. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil tampilannya. Nah, kurang lebih ini adalah hasil tampilan yang sudah eh, kurang lebih ini adalah hasil tampilan yang sudah saya kerjakan untuk di kampus. Ini merupakan contoh JSON-nya tadi, dan sini ada bagian bagian untuk profil profil saya atau profil user, yaitu saya sendiri Arimbi Ebiela, dan juga terdapat beberapa sidebar-nya. Di sini ada fitur dashboard, orders, order detail, dan lain-lainnya. Tapi di sini fiturnya hanya berfungsi sebagai tampilan saja, jadi masih belum bisa dipencet atau kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, di sini saya dan rekan saya mendapatkan tema pariwisata. Nah, di sini kami membuat aplikasi atau web yang bernama Go Explore. Nah, saya akan menjelaskan apa saja codingan yang saya gunakan untuk bagian dashboardnya. Oh ya, di sini saya membuat bagian dashboard karena saya merupakan bagian guest. Nah, pertama saya membuat folder besarnya itu dashboard. Di sini ada beberapa folder tambahan lagi yaitu assets, components, layout, dan juga page. Nah, untuk folder asset sendiri terdapat bagian data file JSON-nya. Di sini saya menggunakan JSON yang sudah saya gunakan untuk tugas sebelumnya, yaitu terdiri dari ID, name, kategori, location, price, details, dan ada image sama linknya. Lalu untuk Tailwind CSS sendiri, di sini saya menggunakan font yang sama dengan latihan, yaitu font Barlow dan Poppins. Dan untuk warna sendiri ada ini. Nah, selanjutnya adalah bagian file untuk page header. Nah, untuk page header sendiri, bagian yang ini tuh berfungsi sebagai penerima, fungsi page header sini tuh sebagai menerima title, breadcrumb, dan juga children sebagai props. Lalu di sini ada kontainer utamanya. Nah, pada kontainer utama ini di sini menggunakan layout horizontal, padding bayangan, dan sudut membulat. Lalu juga ada layout kirinya, yaitu yang ini. Nah, di sini tuh layout kolom yang bagian atasnya tuh akan menampilkan judul besarnya. Lalu ada bagian ini bagian bagian breadcrumbnya. Nah, untuk bagian breadcrumb ini tuh digunakan untuk menampilkan breadcrumb navigasi dengan pemisah atau jikanya itu berupa array. Lalu selanjutnya ada bagian ini. Nah, ini tuh eh, sebagai untuk tombol aksi atau elemen tambahannya. Nah, selanjutnya adalah file footer. Untuk file footer sendiri, yang pertama adalah yang ini, yaitu untuk mendefinisikan komponen footer sebagai fungsi tanpa ada props. Karena isi dari footer itu adalah statis. Lalu ada ini tuh merupakan elemen footer utama yang di sini saya menggunakan area footer itu dengan latar hijau muda,
teksnya tuh hijau tua, padding atas bawahnya 6, lalu ada margin atas 10, ada bayangan dalam, lalu ada sudut atas membulat. Lalu selanjutnya yang bagian kontainer isi atau yang bagian ini. Nah, untuk bagian kontainer isi ini, saya membuat kontainer responsif dengan padding horizontal 6, lalu layout kolom pada mobile, dan baris pada desktopnya MD Fox Row. Lalu elemen diatur rata tengah, dan diberi jarak antar elemennya yaitu 4. Lalu selanjutnya ada bagian untuk teks copyright-nya itu yang ini. Nah, untuk teks copyright ini nantinya akan menampilkan teks hak cipta, tapi kecil, nggak terlalu nggak terlalu mencolok lah, nggak terlalu besar karena dia letaknya di footer kan yang paling bawah. Lalu selanjutnya ada link navigasi footer yang ini. Nah, link navigasi footer ini merupakan kumpulan link dengan ukuran kecil, yaitu yang bagian teks SM ini, dan diberi jarak jarak atau gapnya tuh 4. Lalu ada efek garis bawah saat di hover. Nah, selanjutnya yang bagian header. Untuk bagian header ini, yang pertama ada ini. Ini tuh eh, berfungsi sebagai untuk mengimpor icon lift dari pustaka atau library Lucid React untuk digunakan sebagai logo visual. Lalu selanjutnya ada yang ini, export default. Nah, export default ini untuk mendefinisikan komponen header sebagai fungsi tanpa props dan digunakan untuk bagian atas halaman atau navigasi. Lalu ada bagian ini. Nah, untuk bagian ini eh area header tuh hanya diberi latar hijau muda, bayangan, sudut bawah membulat, padding dan layout fleksibel. Kolom di mobile dan baris di layar lebih lebar yaitu yang SM Flex Row-nya. Lalu ada bagian ini tuh kiri logo judul. Nah, ini tuh untuk menampilkan logo daun dalam lingkaran hijau. Dan nanti itu akan disusul dengan teks Go sebagai judul dan slogan deskriptif di bawahnya. Lalu ada bagian yang ini kanan navigasi menu. Nah, menu ini bagian ini tuh eh, untuk menampilkan menu dengan 3 link biasa dan 1 tombol sign up. Nah, nanti itu akan berwarna hijau cerah. Dan setiap link memiliki efek hover dan transisi untuk memperbagus interaksinya. Nah, selanjutnya ada bagian file dashboard. Untuk bagian ini itu digunakan untuk mengimport React dan state hook icon dan React icon serta data layanan dari file JSON-nya sendiri. Lalu ada bagian yang const search query ini, yang itu merupakan state search query untuk menyimpan kata kunci pencarian dan filter service untuk hasil filter berdasarkan nama layanannya. Lalu ada bagian bagian ini yaitu bagian hero section dan juga search-nya. Nah, itu merupakan bagian pembuka dengan judul, deskripsi, dan input pencarian layanannya. Lalu ada eh, bagian service name, bagian daftar layanan. Nah, untuk bagian daftar layanan ini em, akan menampilkan layanan yang difilter dalam grid, gambar, icon, nama, dan juga harga akan ditampilkan. Lalu selanjutnya bagian Why Choose Us. Nah, untuk bagian Why Choose Us ini akan menjelaskan keunggulan platform, yaitu cepat, aman, dan terpercaya, dan juga ditambahkan dengan icon-icon pendukung. Lalu selanjutnya ada bagian statistik. Nah, untuk bagian statistik ini akan menunjukkan jumlah layanan, total pendapatan, pengguna aktif, dan juga area yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada CTA atau call to action. Nah, untuk CTA ini merupakan ajakan bagi pengguna untuk mulai menjelajah layanan dengan adanya tombol Get Started. Lalu terakhir ada komponen Start Card. Nah, komponen Start Card ini merupakan komponen kecil untuk menampilkan label dan nilai statistik. Selanjutnya ada file main. Nah, di file main ini eh, pertama untuk import-import ini digunakan untuk mengimport React DOM, create root untuk merender aplikasi, lalu juga menyatakan file Tailwind CSS untuk styling, lalu juga mengimport 3 komponen utama, yaitu header, footer, dan dashboard. Nah, dan juga untuk struktur aplikasinya sendiri, yaitu yang bagian ini, itu merupakan membungkus keseluruhan aplikasi dengan latar abu muda dan tinggi minimumnya 1 layar penuh. Nah, itu bagian header, ini bagian dashboard, dan bagian footer.
Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil hasilnya. Nah, ini tuh adalah hasilnya, hasil dashboardnya. Ini ada bagian header, bagian dashboard, dan bagian footer. Nah, sini kita akan mencoba apakah bagaimana kalau misalnya kita aktifkan satu persatu. Pertama bagian header, Ctrl slash ls. Nah, lihat bagian headernya akan hilang. Jadi yang ada tuh cuman bagian dashboard sama footernya. Lalu kita coba yang bagian dashboard kita komen slash. Nah, bagian dashboardnya hilang. Jadi yang tersisa tuh cuman bagian footer sama bagian header. Nah, selanjutnya bagian footer kita komen. Nah, bagian header dan bagian dashboardnya muncul, tapi bagian footernya hilang. Jika keseluruhannya ada, maka hasil seperti ini. Bagian headernya bagian yang ini. Ada tiga ini, home, stage, package, dan button untuk sign up. Ada dashboard, dan terakhir ada footer bagian bawah sini. Eh, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.